Kami tidak bisa menyangkali di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan bahwa kami perlu Tuhan. Sedetik pun kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena kami adalah orang berdosa. Kami masih tinggal dalam tubuh dosa. Kami perlu keselamatan-Mu setiap hari ya Tuhan. Kami tahu secara hukum Engkau telah menyelamatkan kami. Tapi secara organik kami perlu keselamatan-Mu setiap hari ya Tuhan. Kami perlu bertobat setiap hari ya Tuhan. Kami perlu mengaku dosa setiap hari ya Tuhan. Seperti yang Engkau terangi dalam hidup kami. Hanya dengan demikianlah kami akan bertumbuh dalam hayat ilahi. Kami akan terus bertumbuh dalam keselamatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami tahu keselamatan lengkap yang Engkau sediakan bagi kami begitu mulia Tuhan. Tolong kami untuk mencapai kemuliaan yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk setiap hari bertumbuh bersama Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengalami keselamatan setiap hari. Sehingga pada satu waktu Tuhan, kami akan mengalami keselamatan penuh daripada Tuhan. Amin. Baik secara roh, jiwa maupun tubuh kami Tuhan. Keselamatan yang lengkap kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Kami akan diserupakan dengan Kristus. Oh terima kasih Tuhan. Di dalam jiwa kami, di dalam pikiran kami, emosi dan tekad kami akan diserupakan dengan Kristus ya Tuhan. Dan pada akhirnya tubuh kami pun akan diserupakan dengan tubuh kebangkitan-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Keselamatan yang begitu penuh, keselamatan yang begitu lengkap, keselamatan yang begitu mulia Engkau siapkan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan tolong kami untuk menjalani hidup kami setiap hari dengan kasih karunia Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan gagah kami, tapi oleh Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat persekutuan pada hari ini Tuhan. Sangat menjamah kami, sangat memberkati kami Tuhan. Kami percaya hayat ilahi mengalir di tengah-tengah kami. Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bekerja secara tersembunyi Tuhan di dalam batin kami Tuhan. Engkau sedang menyerupakan, menyesuaikan hidup kami dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami semua akan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami siap dengar firman Tuhan, diselaraskan dengan firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu adalah makanan bagi kami. Ini adalah persekutuan dengan Engkau. Ini adalah perjamuan di meja Tuhan. Sehingga kami bisa menikmati berbagai makanan yang lezat yang Engkau siapkan bagi kami ya Tuhan. Firman-Mu adalah makanan bagi kami. Manis di mulut kami Tuhan. Lebih manis daripada madu. Lebih berharga daripada emas perak Tuhan. Daripada emas tua bahkan Tuhan. Oh firman-Mu adalah roh dan hayat Tuhan. Kenyangkan kami dengan firman Tuhan. Penuhkan kami dengan firman Tuhan. Sehingga kami penuh dengan roh dan hayat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan firman-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran yang murni untuk menyalurkan hayat ilahi melalui firman Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Pujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara boleh duduk. Haleluya. Hari ini saya mau mempersekutukan firman Tuhan dengan judul dipanggil untuk berpesta. Boleh tampilkan judulnya dulu. Dipanggil untuk berpesta. Ini adalah beban yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan pada hari ini saudara-saudara. Jadi beban saya adalah kita semua orang Kristen menyadari
bahwa kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk berpesta. Dipanggil untuk menikmati perjamuan Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita tidak dipanggil untuk memenuhi tuntutan Allah. Kita tidak dipanggil untuk memenuhi peraturan-peraturan agama, saudara-saudara. Tapi kita dipanggil untuk berpesta. Bahkan persekutuan di tempat ini adalah pesta perjamuan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Di mana sudah tersedia berbagai makanan yang lezat, yang luar biasa di atas meja Tuhan. Dan kita tinggal datang untuk menikmati makanan itu. Itu sebabnya kita dipanggil untuk berpesta. Mengapa beban ini Tuhan taruh dalam hati saya? Karena kebanyakan orang Kristen tidak menyadari hal ini, saudara-saudara. Sehingga hidup mereka setiap hari penuh dengan pergumulan. Ada banyak orang Kristen yang bergumul untuk taat. Mungkin bukan saudara, orang lain. Ada orang Kristen yang bergumul untuk jadi orang baik. Ada banyak orang Kristen yang bergumul bahkan untuk doa pagi. Orang Kristen bergumul untuk baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, nggak sampai-sampai, saudara-saudara. Paling mentoknya, imamat, saudara-saudara. Baca Keluaran nggak keluar. Baca Kejadian nggak jadi, saudara-saudara. Bergumul untuk baca Alkitab. Bergumul untuk berdoa. Bergumul untuk jadi anak Tuhan yang taat. Kita bergumul. Makanya setiap kali orang Kristen ketemu dengan orang Kristen yang lainnya, tanya, apa kabar? Slogannya sih, dahsyat gitu, saudara-saudara. Dalam hatinya, gua sedang bergumul. Jadi arti kata dahsyat adalah aku sedang bergumul. Ya saudara-saudara, ngomongnya dahsyat, diajarin dari luar dahsyat. Tapi kita tahu pasti kehidupan sehari-hari orang Kristen tidak sedahsyat yang dikatakan, saudara-saudara. Kita penuh dengan pergumulan lepas pergumulan. Itu kalau hidup kita tanpa masalah. Kalau hidup kita dengan masalah, tambah lagi pergumulannya, saudara. Masalah dengan istri, masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua, masalah dengan bos di kantor, masalah dengan atasan di kantor, masalah dengan sesama karyawan di kantor, masalah gajinya naik-naik, belum masalah sakit penyakit. Oh, kita tambah penuh dengan pergumulan, saudara-saudara. Tapi hari ini berita firman Tuhan datang kepada kita bahwa kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk berpesta. Hari ini kita akan buktikan dari firman Tuhan, dari awal panggilan kita sampai pada akhirnya, kita semata-mata dipanggil untuk berpesta. Yuk kita mulai dengan permulaan kehidupan orang Kristen. Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14, yuk kita baca ayat-ayat ini. Ini adalah gambaran permulaan kehidupan orang Kristen. Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Stop sebentar. Sepertinya saya harus menjelaskan ayat demi ayat supaya saudara paham apa maksud dari perumpamaan ini, ya saudara. Ayat 1 tadi berkata, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi ini adalah perumpamaan yang menggambarkan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Raja di sini adalah Allah Bapa dan anaknya ini adalah Tuhan Yesus Kristus, ya saudara-saudara. Jadi kerajaan sorga adalah perjamuan kawin. Gambarannya seperti itu. Ketika kita masuk kerajaan sorga, kita masuk dalam perjamuan kawin. Ya. Lalu ayat 3 berkata, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Nah, siapakah orang-orang yang telah diundang ini? Ini adalah gambaran orang Yahudi, saudara-saudara.
Ya, ini adalah gambaran orang-orang Yahudi. Jadi pada awalnya yang menerima tiket untuk masuk ke perjamuan kawin, tiket untuk masuk dalam kerajaan sorga adalah orang-orang Yahudi. Makanya Tuhan Yesus datang hanya untuk orang Yahudi, katanya saudara-saudara, betul? Ya, ketika ada perempuan Sirofenisia yang minta tolong supaya disembuhkan anaknya, Tuhan Yesus bilang, aku datang diutus untuk orang-orang Yahudi. Ya, tidak layak memberikan roti yang harusnya diberikan kepada anak di situ maksudnya orang-orang Yahudi, lalu diberikan kepada anjing. Anjing itu maksudnya orang-orang non-Yahudi, ya saudara-saudara. Jadi orang-orang yang telah diundang ini adalah orang Yahudi. Mereka adalah pewaris kerajaan Allah pada mulanya sebetulnya, karena mereka adalah keturunan Abraham. Jadi awalnya Tuhan mengutus hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Mereka telah diundang, hanya belum datang ke dalam perjamuan kawin, jadi disuruh hamba-hamba Tuhan dipanggil. Hamba-hamba di sini bicara tentang rasul-rasul yang pertama-tama, ya, memanggil orang-orang Yahudi, mengundang mereka untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga di sini adalah perjanjian baru. Sedangkan kerajaan sorga dalam konsep orang Yahudi itu masih perjanjian lama, saudara-saudara. Jadi orang-orang Yahudi diundang masuk ke dalam kerajaan sorga melalui pemberitaan Injil perjanjian baru oleh para rasul, kira-kira seperti itu. Tetapi permasalahannya mereka tidak mau datang. Mereka menolak Injil. Mereka diundang untuk terima Yesus tapi mereka tidak datang. Mereka diundang ke dalam perjamuan kawin tapi mereka tidak mau datang. Ayat 4, lalu ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Jadi rasul-rasul yang pertama ditolak, Tuhan kirim rasul-rasul yang berikutnya, para utusan Tuhan yang berikutnya untuk menyampaikan pesan, saudara-saudara, menekankan bahwa sebetulnya perjamuan ini telah disediakan untuk mereka dan hidangan telah disiapkan. Hidangan apa yang disiapkan? Lembu-lembu jantan dan ternak piaraan telah disembelih. Ini bicara tentang kematian Kristus. Lembu-lembu jantan dan ternak-ternak piaraan yang telah disembelih itu adalah Kristus yang mati. Itu adalah makanannya. Tuhan Yesus berkata, roti ini, tubuhku benar-benar makanan. Dan darahku benar-benar minuman. Itulah makanannya. Ya, oke, bisa lanjut? Jadi semuanya telah tersedia. Hidangan itu telah tersedia. Nah, kata hidangan di situ, saudara-saudara, berasal dari kata Yunani atau kata Yunaninya memakai kata ariston. Ariston itu artinya makanan pembuka yang disantap pada pagi hari. Jadi kematian Kristus adalah makanan pembuka. Korban Kristus di kayu salib adalah makanan pembuka. Itu sebabnya di dalam Yohanes 6 Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Makanlah, siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Tuhan Yesus berkata begitu. Tapi orang Yahudi menolak. Mereka bilang, kok kita disuruh makan dia? Apa gitu ya? Jadi mereka menolak. Itu juga sebuah undangan. Lalu ayat yang kelima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Jadi saudara-saudara, mereka terus menolak undangan Injil, perjanjian untuk masuk dalam perjanjian baru. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usaha, bahkan di antara mereka ada yang menangkap hamba-hamba Tuhan itu. Ya, para pemberita Injil ditangkap oleh mereka, dibunuh oleh mereka, saudara-saudara. Termasuk Petrus dan Rasul Paulus juga ditangkap dan dibunuh oleh mereka karena memberitakan Injil. Ya, lalu ayat yang ketujuh, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Nah, ini adalah sebuah nubuatan dari Tuhan Yesus bahwa karena Injil ditolak oleh orang-orang Yahudi, maka Tuhan murka. Lalu Tuhan membakar kota mereka dan membinasakan
Tuhan menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan para pembunuh hamba-hamba Tuhan itu dan membakar kota mereka. Dan ini digenapi tahun 70 Masehi, di mana Jenderal Titus, pasukan Roma di bawah kepemimpinan Jenderal Titus menyerbu Yerusalem dan membumi hanguskan Yerusalem, dan bait Allah diruntuhkan semua, itu kota benar-benar dibakar. Itu nubuatan dari Tuhan yang digenapi pada tahun 70 Masehi, saudara-saudara. Jadi karena mereka menolak Injil, maka Yahudi dibinasakan oleh Tuhan, kota-kotanya dibinasakan oleh Tuhan. Tapi ada janji Tuhan juga, nanti pada akhir zaman mereka akan menerima karunia keselamatan itu. Haleluya. Lalu ayat yang ke-8, sesudah ia berkata kepada hamba-hambanya, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena orang Yahudi telah diundang dan menolak, sekarang mereka jadi tidak layak untuk menerima undangan masuk dalam pesta perjamuan dalam kerajaan sorga itu. Ayat 9, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Jadi undangan sekarang dialihkan dari orang Yahudi kepada bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Ini kisah perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara-saudara. Semua mengikuti saya? Oke. Buka mata saudara, jangan pejamkan. Ya. Jadi orang-orang Yahudi menolak Injil, lalu undangan untuk Injil diberikan kepada bangsa non-Yahudi. Itulah pertama kali, itulah awalnya kisahnya bagaimana Injil jadi beralih dari orang Yahudi kepada orang yang non-Yahudi, saudara-saudara. Karena mereka menolak Injil. Jadi Tuhan suruh hamba-hamba Tuhan pergi ke persimpangan jalan dan undang setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, ayat 10, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Saudara-saudara, jadi undangan Injil diberikan kepada orang-orang di persimpangan-persimpangan jalan yang mereka jumpai, dan isinya atau yang menerima undangan itu ada orang-orang jahat, ada orang-orang baik. Jadi yang menerima Injil ada orang-orang jahat, ada orang-orang baik, ada pemungut cukai di dalamnya, ada pelacur di dalamnya, tapi ada juga orang baik seperti kita-kita ini. Mudah-mudahan kita orang baik, saudara-saudara, tapi nggak guna juga sih. Ya, jadi ada orang-orang jahat, ada orang-orang baik. Ayat berapa sekarang? 11. Ketika raja itu, oke. Nah, ayat 10, sampai penuh ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu, artinya sampai kuotanya penuh nih, saudara-saudara. Kira-kira seperti itu. Lalu mulai ayat 11, ini sebetulnya adalah puncak perayaan perjamuan kawin itu, puncak pestanya yang terjadi di akhir zaman sebetulnya. Jadi ayat 1 sampai ayat 10 itu permulaan kekristenan kita. Ketika kita menerima Injil, menerima undangan Injil, kita masuk dalam kerajaan sorga. Karena Tuhan bilang di dalam Yohanes 3 ayat 6, kalau kita dilahirkan kembali, kita akan masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kerajaan sorga di situ sama sebetulnya ya. Ada bedanya, cuma nggak kita bahas sekarang. Ya, sekarang udah tahunya sama aja deh. Jadi ketika kita lahir baru, kita terima undangan Injil, kita lahir baru, kita masuk dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan sorga. Dan di dalam kerajaan sorga itu perumpamannya seperti perjamuan kawin. Ini bicara tentang pesta. Kalau bicara tentang pesta, artinya bicara tentang makan. Siapa yang suka pergi ke perjamuan kawin? Yang belum married suka pergi ke perjamuan kawin. Yang sudah married nggak suka. Kenapa? Trauma. Ayat 11.
Ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Jadi dia masuk ke pesta, tapi tidak berpakaian pesta. Dia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita pertama kali menerima undangan Injil, kita masuk dalam kerajaan sorga, dan itu seumpama perjamuan kawin. Oke? Hidangan pembukanya adalah tubuh dan darah Yesus yang telah disembelih. Itu hidangan pembuka yang biasanya disajikan pada pagi hari, waktu sarapan. Nah, ini adalah pagi hari. Malam hari atau senja hari bicara tentang akhir zaman. Jadi kalau Alkitab bicara tentang senja atau malam, itu bicara akhir zaman. Tuhan Yesus pernah berkata, selama hari masih siang kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Akan tiba waktunya hari malam kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan Bapa. Malam bicara akhir zaman. Ya saudara-saudara, petang, senja, malam biasanya bicara tentang akhir zaman. Nah, ini adalah masih pagi hari dan ini kita masih menikmati hidangan pembuka. Jadi saudara-saudara, kekayaan Kristus yang tidak terduga yang kita bisa nikmati sebelum akhir zaman tiba, ini masih hidangan pembuka. Jadi saudara, kan beberapa kali kita dengar kesaksian, nikmat banget. 1 atau 2 hari yang lalu ketika saya doa di pagi hari, saudara-saudara, saya menikmati Tuhan. Waktu itu rasanya ini nikmat banget, saudara. Saya sampai bilang, Tuhan terima kasih, ini nikmat banget. Nggak tahu gimana, tapi ini bisa dirasakan, ini nikmat banget. Dan mungkin selama saya menikmati Tuhan, waktu itu mungkin waktu yang ternikmat. Rasanya melimpah di dalam saudara, nikmat banget, melimpah. Tetapi senikmat apapun yang bisa kita nikmati sebelum akhir zaman tiba, ini baru hidangan pembuka. Saya nggak tahu itu kabar baik atau kabar buruk buat saudara. Seharusnya sih kabar baik. Kalau ini masih hidangan pembuka, bisa bayangkan menu utamanya. Itu akan jauh lebih nikmat. Menu utamanya akan jauh lebih nikmat. Nah, jadi undangan Injil itu sebetulnya undangan ke perjamuan kawin, saudara-saudara. Kita semua yang telah menerima Injil, kita sudah masuk dalam kerajaan sorga, dan kita sudah ada di dalam perjamuan kawin. Nah, perjamuan kawin itu terus berlangsung sampai kesudahan zaman nanti, sampai akhir zaman. Jadi sekarang kita sedang ada di dalam perjamuan kawin. Setiap hari kita ada dalam perjamuan kawin, karena kita ada dalam kerajaan sorga. Halo, amin. Itu sebabnya saudara harus pasti saudara telah lahir baru. Kalau saudara telah lahir baru, artinya saudara ada dalam kerajaan sorga, saudara ada dalam perjamuan kawin. Nah, tugas saudara dalam perjamuan kawin adalah makan. Pesta. Berpesta. Makan yang banyak. Kalau kita pergi ke perjamuan kawin, bawa anak-anak muda, semua akan dihajar oleh mereka. Maksud saya anak-anak muda yang sedang nafsu makannya. Nafsu makannya sedang tinggi, saudara-saudara. Ya kalau bawa saya sih makannya sedikit. Kalau bawa Eko makannya sedikit kalau di depan kita. Kalau nggak ada kita mungkin banyak, saudara-saudara. Jadi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu adalah sebuah perjamuan yang disiapkan Allah untuk kenikmatan kita, saudara-saudara. Jadi kita dipanggil untuk berpesta. Pemberitaan Injil yang tepat adalah mengundang orang ke perjamuan kawin. Jadi kalau saudara memberitakan Injil, jangan kayak gini. Kamu kalau mati masuk mana? Neraka apa surga? Neraka loh. Nah, ini bukan undangan ke perjamuan kawin, saudara. Seharusnya ketika kita memberitakan Injil, kita mengundang orang masuk ke perjamuan kawin untuk menikmati Tuhan, menikmati Kristus, saudara-saudara. Jadi permulaan kehidupan Kristen adalah suatu kenikmatan atas perjamuan kawin. Dan ini masih berlangsung sampai saat ini.
Itu sebabnya kalau saudara orang Kristen dan sepanjang hidup saudara sehari demi sehari, saudara terus bergumul, saudara terus meronta, saudara terus bergumul, saudara terus meronta, saudara salah hidup. Hidupnya salah. Karena sebetulnya saudara ada dalam sebuah perjamuan kawin. Nah, kalau saudara masuk dalam sebuah perjamuan kawin, lalu saudara bergumul, saudara meronta, "Hei, ini waktunya makan." Saudara harus beritahu orang itu, ini perjamuan kawin, bro. Ini bukan kantor, jangan mikirin kantor. Gitu, kira-kira gitu saudara. Ini perjamuan kawin, nikmati semua yang ada di atas meja. Ayo makan. Mumpung ada makan. Ya saudara, itu nikmati semua, cicipi, semua pondokannya, sikat habis. Ngantri setiap pondokan. Dan percayalah perjamuan Tuhan melimpah dengan makanan dan saudara tidak akan kekurangan makanan. Sebanyak apapun saudara makan, Tuhan cukup menyiapkan makanannya saudara-saudara. Kristus dengan kekayaannya yang tak terduga bisa dinikmati oleh berapa banyak pun orang yang sudah lahir baru, dan senikmat-nikmatnya kita menikmati dia, kita masih terus akan bisa menikmati dia, dan seterusnya dan seterusnya. Amin saudara-saudara. Jadi ini bicara tentang permulaan kehidupan Kristen. Permulaan kehidupan Kristen adalah suatu kenikmatan atas perjamuan kawin. Nah, saya membawa saudara karena ini berhubungan dengan akhir zaman, saya membawa saudara kepada akhirnya dulu. Jadi tadi awal, sekarang akhirnya. Nanti di akhir baru kita bahas di tengah-tengahnya perjalanannya saudara-saudara ya. Perampungan kehidupan orang Kristen, yang kedua, perampungan kehidupan orang Kristen, perjamuan kawin anak domba namanya. Perjamuan kawin anak domba. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai ayat 9. Semua sudah di situ? Baca sama-sama. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Amin. Dan pengantinnya telah siap sedia. Siapakah anak domba di sini? Tuhan Yesus. Pengantinnya siapa? Kita. Amin. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan kepadanya di sini siapa? Kita, pengantin perempuannya. Dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Inilah pakaian pesta di Matius 22 tadi. Jadi orang yang tidak pakai pakaian pesta ini maksudnya nih, pakaian pestanya. Linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ini adalah kekudusan atau kebenaran. Dalam kurung, linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, perbuatan yang benar dari orang-orang kudus ini bukan hasil dia melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang benar. Tapi ini adalah ekspresi Kristus. Hasil dari memperhidupkan Kristus. Karena kelakuan baik kita, perbuatan baik kita tidak pernah diperhitungkan sebagai kebenaran. Kepercayaan kita kepada Kristus itulah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Ketika kita percaya pada Kristus dan menerima Dia ke dalam kita, kita makan Dia, kita menikmati Dia, kita memperhidupkan kehidupan Kristus, maka dengan secara otomatis kita memakai pakaian pesta itu. Kristus terekspresi lewat hidup kita, lewat kebenaran yang kita lakukan. Jadi kebenaran yang kita lakukan bukanlah hasil usaha kita. Itu adalah ekspresi dari Kristus yang kita makan. Amin, saudara-saudara. Karena kalau saudara mau hitung-hitung kebenaran yang saudara lakukan, rasanya saudara nggak pernah kebeli pakaian pesta. Ayo, tiap hari saudara lebih memperkenan hati Tuhan atau nyebelin Tuhan? Terkadang ketika saudara belum diterangi, saudara pikir oke-oke saja. Tapi coba kalau sudah diterangi kayak yang di depan tadi, mewek saudara.
Saudara baru melihat siapa diri saudara yang sebenarnya. Kalau belum diterangi kita rasa, aku rasanya nggak perlu berubah ya. Kebetulan saya ini orang baik-baik saudara. Dari kecil saya ini anak baik-baik. Saya nggak pernah bikin yang aneh-aneh. Nggak pernah merokok, nggak pernah minum minuman keras. Saya cuma minum air putih. Nggak pernah aneh-aneh lah. Nggak pernah curi, nggak pernah bunuh, nggak pernah zina, nggak pernah macam-macam. Ketika saya jadi orang Kristen, saya pikir saya sudah orang baik, saya nggak perlu banyak perubahan. Yang perlu banyak perubahan kan kalau latar belakangnya yang bobrok itu loh. Itu perlu banyak berubah tuh. Akhirnya saya mengerti, kalau cara hitung-hitungan yang kayak gitu Tuhan tidak adil. Mujur saya yang berasal dari keluarga baik-baik, kasihan mereka yang berasal dari keluarga yang jahat. Ya, yang diciptakan atau dibesarkan dalam lingkungan yang jahat, mereka hidup secara bobrok dari kecil karena dididik secara jahat. Mereka dididik mencuri, mereka dididik untuk berbohong. Tapi saya kebetulan dididik untuk tidak berbohong, untuk tidak mencuri, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara-saudara. Nah, kalau saya bertobat jadi orang Kristen, saya nggak perlu banyak perubahan, lalu mereka perlu banyak perubahan, kasihan yang latar belakangnya seperti itu, saudara-saudara. Tapi ternyata di dalam Kristus ketika kita masuk dalam perjamuan kawin, itu pakaiannya mesti pakaian pesta. Pakaian pesta bicara tentang perbuatan benar dari orang-orang kudus, itu adalah Kristus sendiri pakaian pestanya. Bukan alamiah kita. Bukan karakter alamiah kita. Nih, saya Sony. Semua kenal saya Sony. Pakaian saya adalah Sony. Ya. Pakaian saya, luaran saya yang orang-orang bisa lihat, ini pakaiannya Sony, alamiahnya Sony. Saudara mungkin mengenal alamiahnya saya apa? Mungkin sabar, apalah gitu ya, suka menolong dan sebagainya. Tapi itu alamiahnya saya, itu masih pakaian Sony. Lalu sisi yang lain, para pelacur, penzina, seperti itu pakaian mereka tuh, pakaian pelacur. Nah kalau saya yang memakai pakaian Sony, nggak perlu perubahan terlalu banyak, tapi dia yang memakai pakaian pelacur perlu perubahan terlalu banyak, ini nggak adil. Tapi pakaian Sony, pakaian pelacur, pakaian perampok, semua harus dicopot, harus diganti dengan pakaian Kristus. Semua pakaian manusiawi kita tidak ada yang laku di hadapan Tuhan. Saudara mau jadi orang baik, saudara mau jadi orang jahat, sama saja pakaian dosa, tubuh dosa. Alamiah kita terdiri dari dosa. Ya, ingat pohon pengetahuan itu ada jahat dan ada baik. Itu sebabnya yang tadi diundang ke perjamuan kawin ada orang jahat, ada orang baik. Artinya di mata Tuhan orang jahat atau orang baik sama saja. Ya saudara, karena buat Tuhan semua pakaiannya sama, pakaian alamiah. Pakaian dosa. Luaran kita sama, tubuhnya tubuh dosa, tubuh maut. Itu sebabnya tidak berlaku pakaian kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mau masuk dalam perjamuan kawin, nanti di akhir zaman, Raja akan memantau semua peserta perjamuan kawin itu yang datang dalam perjamuan kawin, dan kalau dia mendapati ada yang masih pakai pakaiannya sendiri, belum diganti dengan pakaian pesta, mereka akan dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Inilah pendisiplinan selama 1000 tahun. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, permulaan kehidupan orang Kristen adalah perjamuan kawin. Akhir kehidupan orang Kristen di dalam perampungan kehidupan orang Kristen adalah perjamuan kawin anak domba. Kita makan-makan lagi saudara-saudara. Kita pesta lagi saudara. Alkitab berkata, pakaian pesta itu adalah lenan halus. Itu adalah perbuatan yang benar dari orang kudus. Ini adalah hasil dari memperhidupkan Kristus. Saudara harus tahu, yang ngomong di depan tadi yang merasa berdosa banget, itu anak baik-baik saudara. Itu orang baik.
Mungkin di antara orang yang ada di sini, semua saudara mengenal dia sebagai orang baik, betul? Orang baik itu suka menolong, tidak sombong. Nah, dialah siapa? Si Ruli itu. Ruli adalah abangku kan. Itu orang baik saudara. Tapi baiknya itu pakaiannya Michael. Belum Kristus. Ketika mau dipakaikan Kristus, dia lihat pakaiannya sendiri, jijik. Jadi pakaian kita semua harus dicopot. Nggak peduli saudara orang baik, orang jahat, semua harus copot, ganti dengan satu pakaian yang sama, yaitu pakaian Kristus. Itulah pakaian pesta kita. Kalau kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba, ya kita harus memakai pakaian pesta. Jadi saudara-saudara, dari awal sampai akhirnya, hidup kita ini dalam perjamuan kawin. Dalam pesta perjamuan kawin. Ya saudara, selama kita hidup dari awal kita menerima Kristus, kita sudah ada dalam perjamuan kawin. Tiap hari kerjanya menghadapi meja makan. Oh haleluya. Menghadapi meja makan. Tiap hari tersedia hidangan pembuka. Setiap hari tersedia Kristus sebagai makanan kita. Amin saudara-saudara. Terus sampai akhir zaman, ketika akhir zaman tiba, itu puncak perjamuan kawinnya namanya perjamuan kawin anak domba. Nah di puncak perjamuan kawin itu, nggak semua orang bisa masuk. Akan ada pemisahan di situ. Di akhir zaman itu, pada perjamuan kawin anak domba. Nah, kata perjamuan kawin anak domba, kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya itu marriage supper of the lamb. Nah, menarik, kata supper itu sebetulnya kan makan malam ya saudara ya. Nah, kata supper itu dalam bahasa Yunaninya memakai istilah dipnon. Dipnon itu makanan utama yang biasanya disajikan pada waktu senja. Nah inilah akhir zaman. Karena ini makanan utama yang dihidangkan pada waktu senja. Ini bicara tentang akhir zaman. Ini makanan utamanya keluar di akhir zaman. Menu utamanya keluar di akhir zaman. Artinya kita akan menikmati Kristus secara spesial, secara khusus saudara-saudara. Tetapi persyaratan untuk kita bisa masuk dalam puncak perayaan di mana dikeluarkan hidangan utamanya, menu utamanya, kita harus memakai pakaian pesta, yaitu Kristus yang sudah kita perhidupkan. Kristus yang sudah tergarap dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Amin. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Nah, semua orang yang awalnya bisa menikmati Kristus selama hidupnya, sebelum akhir zaman, nanti di akhir zaman baru dipilah-pilah, saudara-saudara. Ini semua yang terpanggil, tapi untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba harus orang yang terpilih, bukan nggak cukup terpanggil. Jadi semua saudara terpanggil masuk dalam Injil Perjanjian Baru, puji Tuhan untuk itu. Tetapi tidak cukup terpanggil, kita harus terpilih. Karena Tuhan Yesus berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, saudara-saudara. Ada banyak orang Kristen di dunia ini, saudara-saudara. Ada banyak orang Kristen di Indonesia. Ada yang memang betul-betul lahir baru, ada yang cuma ke gereja tapi tidak lahir baru. Tapi orang yang sudah lahir baru pun banyak saudara-saudara. Ya. Tetapi mereka itu semua orang yang terpanggil, belum terpilih. Terpilihnya kapan? Akhir zaman. Terpilihnya di akhir zaman, saudara mengalami kematangan hayat di dalam Kristus atau tidak. Karena orang yang mengalami kematangan hayat artinya hayatnya bertumbuh sampai Kristus terekspresi keluar lewat hidupnya, itulah pakaian pesta, pakaian kebenaran. Orang-orang ini akan menikmati puncak perjamuan itu bersama dengan Kristus. Inilah yang disebut mempelai Kristus. Halo? Ya saudara-saudara. Nah disitulah baru keluar menu utamanya. Itu makanannya spesial. Belum pernah kita makan selama kita jadi orang Kristen.
Sekarang kita menikmati Kristus begitu indah, begitu nikmat, begitu luar biasa. Oh, kita terbuai dengan menikmati Kristus setiap hari, saudara-saudara. Kita bersyukur untuk semua kebenaran ini. Kita tiap hari menikmati firman, makan firman, ya. Ya udah makan firman lah. Karena kadang-kadang orang Kristen kalau dibilang kita harus makan Tuhan, hah? Kok makan Tuhan? Tapi kalau dibilang kita harus makan firman, oke. Padahal Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah makan firman sama dengan makan Allah. Jadi sama aja sebetulnya saudara-saudara. Tapi orang Kristen suka terjebak dengan hal-hal yang seperti itu, ya sudahlah. Jadi kita terus ada dalam perjamuan kawin. Saya harap semua saudara sudah sadar kita semua sedang ada dalam perjamuan kawin. Ya saudara. Cuma permasalahannya memang dalam perjamuan kawin itu ada yang makannya banyak, ada yang makannya sedikit, ada yang nggak selera makan. Ya saudara, orang yang terus makan dalam perjamuan kawin, setiap pagi dia bangun, dia sadar, oh ini permulaan yang baru dalam perjamuan kawin lagi. Makanan tersedia lagi, aku makan sebanyak-banyaknya, aku nikmati sebanyak-banyaknya. Nah, orang yang terus makan dengan rajin, saudara-saudara, menikmati Tuhan dengan rajin, orang ini memperhidupkan Kristus dan Kristus akan menjadi susunan dari hidupnya. Dan kalau Kristus menjadi susunan dari hidupnya, Kristus akan keluar terekspresi lewat hidupnya. Itulah pakaian pestanya. Ya saudara, bahkan baunya saja bau Kristus. Kalau saudara makan sapi terus, saudara akan bau sapi. Kalau saudara makan bawang terus, saudara akan bau bawang. Ya. Saudara tahu baunya babi? Bau babi bau apa? Hah? Babi itu baunya bau dedak. Tahu dedak? Makanan babi. Ya. Jadi apa yang kita makan akan menyusun hidup kita dan terekspresi lewat hidup kita. Katanya makanan adalah hidup kita. Begitu saudara-saudara. Hidup kita ditentukan oleh apa yang kita makan. Nah, ketika kita terus makan Kristus, terus makan Kristus, terus makan Kristus setiap hari secara rajin, makanya semua orang nih, semua yang di sini yang mendengarkan saya, ayo tiap hari harus makan ya. Makan Kristus ya. Nah, saudara-saudara yang sudah mulai diperlengkapi itu untuk latihan makan setiap hari, saudara nanti harus memperlengkapi yang lain supaya kita pastikan semua jemaat kita setiap hari makan firman. Amin ya saudara ya. Jadi ada yang nggak bisa sendiri, kita temani, bermitra. 2 atau 3 orang, ya mau kapan bisa. 10-15 menit, pokoknya setiap hari makan. Setiap hari harus makan. Begitu saudara-saudara. Nah kalau kita tiap hari makan, hidup kita disusun oleh Kristus, Kristus akan terpancar lewat hidup kita. Ya saudara, ya kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Kalau kata Paulus seperti itu, kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Itulah pakaian pesta yang membuat kita bisa menjadi orang yang terpilih untuk diundang ke puncak perjamuan, yaitu perjamuan kawin anak domba. Jadi kita ini masih terus ada dalam perjamuan kawin nih saudara. Nanti puncaknya perjamuan kawin anak domba itu dipilih. Orang-orang yang tidak terpilih akan dimasukkan dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Itu adalah masa pendisiplinan. Karena setiap hari mereka ada dalam perjamuan kawin, mereka nggak makan-makan. Jadi di masa pendisiplinan, mereka disuruh makan. Nggak tahu dipaksa atau diapain, pokoknya mereka makanlah. Mereka mau nggak mau makan sampai rupa Kristus nyata dalam hidup mereka. Ketika rupa Kristus nyata dalam hidup mereka, baru nanti mereka akan bersama-sama dengan orang yang masuk dalam perjamuan kawin anak domba, masuk ke dalam Yerusalem baru, menyatu bersama-sama dengan Kristus. Di situ kita saling menikmati. Haleluya. Jadi setiap hari kita ini ada dalam perjamuan kawin. Nah kalau saudara nggak makan dalam perjamuan kawin,
rugi banyak. Rugi besar. Karena kan saudara masuk perjamuan kawin kan ada harga yang harus dibayar juga ya saudara ya. Namanya angpau. Karena kan sekarang orang menikah itu kan tidak menerima kado atau karangan bunga atau apapun juga. Tapi beberapa orang bandel masih tetap kirim karangan bunga saudara-saudara. Tidak menerima itu saudara-saudara. Nah ketika kita masuk dalam perjamuan kawin sebetulnya kita ada harga yang harus dibayar saudara-saudara. Nah kalau kita sudah ada dalam perjamuan kawin, kita tidak makan, kita rugi. Jadi waktu setiap hari ketika besok saudara mulai bangun pagi, sadarlah kita ada dalam perjamuan kawin. Amin. Yang puncaknya nanti, puncak perayaannya itu perjamuan kawin anak domba. Tapi di situ kita akan disortir, kita akan diseleksi. Kalau kita terpilih, kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba dan menikmati menu utamanya. Kalau seandainya kita tidak terpilih masuk perjamuan kawin anak domba, ya sepanjang hidup kita cuma menikmati hidangan awal pada pagi hari, tapi kita tidak pernah bisa menikmati menu utamanya saudara-saudara. Tapi untuk bisa menikmati menu utama, syaratnya kita harus memakai pakaian kebenaran. Itu Kristus, karena Kristus adalah kebenaran, bukan kita. Amin saudara-saudara. Sampai di sini semuanya paham, bisa menangkapnya saudara-saudara? Nah nanti setelah orang-orang yang tidak terpilih itu didisiplin, selama orang-orang yang masuk dalam perjamuan kawin anak domba memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun, orang-orang yang tidak terpilih ini tapi terpanggil untuk diselamatkan, mereka dilatih ulang oleh Tuhan untuk makan menikmati Kristus, didisiplin di sana saudara-saudara, untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Roh di dalam kehidupannya. Di situ dilatih ulang terus-menerus saudara-saudara. Nah, setelah mereka tamat di situ dan mereka pasti lulus di situ, ya, itu pasti lulus. Hanya memang di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini melambangkan penyesalan. Jadi saudara yang sepanjang hidup saudara ada di dalam perjamuan kawin tapi tidak pernah menikmati hidangan di atas meja makan, saudara akan menyesal nanti pada waktu masa pendisiplinan. Masa pendisiplinan selama 1000 tahun itu, saudara akan mengalami ratap dan kertak gigi. Ya, saudara akan bisa menikmati Kristus pada akhirnya, tapi saudara akan menyesali mengapa enggak waktu hidup dulu setiap hari makan. Jadi saya sudah beritahu saudara supaya nanti saudara tidak menyesal. Kalau saudara tidak mendengarkan pada hari ini dan tidak melakukannya, nanti saudara akan menyesal. Daripada nanti menyesal, lebih baik dengarkan sekarang. Oke? Nah, seperti itu. Nah, setelah mengalami pendisiplinan dan mereka tamat dari pendisiplinan, baru mereka akan bisa menikmati menu utama di dalam Yerusalem baru. Kerugiannya mana? Kerugiannya di masa 1000 tahun. Dan di dalam puncak perjamuan kawin anak domba itu, mereka tidak bisa menikmati menu utama. Tapi pada akhirnya mereka akan bisa menikmati menu utama juga karena kasih karunia Tuhan. Masuk dalam Yerusalem baru, kita semua akan menikmati menu utama. Tapi kita para pemenang yang dipilih ini sudah menikmati menu utama duluan. Perbedaannya di situ. Tapi pada akhirnya semuanya akan sama-sama menikmati menu utama. Jadi awal kehidupan Kristen kita ada dalam perjamuan kawin dan terus ada dalam perjamuan kawin puncaknya perjamuan kawin anak domba. Ya. Oke, yang ketiga, harusnya ini yang kedua, tapi saya bahas di yang ketiga, kelanjutan kehidupan orang Kristen namanya perjamuan Tuhan. Itulah sebabnya kita mengadakan perjamuan Tuhan pada hari ini. Coba kita baca dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti, inilah perjamuan Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Tiap-tiap hari mereka bertekun, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir
dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, ini bicara tentang perjalanan kehidupan orang Kristen setelah lahir baru, masuk dalam perjamuan kawin, maka sehari-hari kita menikmati perjamuan Tuhan, ya saudara-saudara. Makanya di gereja kita mengadakan perjamuan Tuhan sebulan sekali, sebetulnya kurang sebulan sekali. Harusnya setiap hari, kalau gereja mula-mula setiap hari di rumah-rumah. Ya, harusnya di gereja seminggu sekali nih. Nanti kita tambahin lagi waktunya. Tapi sementara ini sebulan sekali, ya saudara-saudara. Nah, coba kita baca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Ini dasar untuk kita mengadakan perjamuan Tuhan sehari-hari dalam kehidupan kita. Jadi awalnya kita masuk dalam perjamuan kawin, akhirnya kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Di tengah-tengah sebagai kelanjutan orang Kristen kita menikmati perjamuan Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Semua sudah di situ? Baca. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi perjamuan Tuhan itu terus dilakukan sampai kapan? Tuhan datang. Sampai akhir zaman kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Dari awal kita masuk perjamuan kawin, sehari-hari setiap hari kita masuk perjamuan Tuhan, dan terakhir kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Jadi sepanjang hari hidup kita adalah perjamuan. Haleluya. Mari kita sedikit belajar tentang perjamuan Tuhan ini, saudara-saudara. Tuhan berkata seperti ini. Dia mengambil roti, dia memecah-mecahkannya, lalu dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kita melakukan perjamuan Tuhan untuk mengingat Tuhan. Dia mengambil cawan, sama, dia bilang cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan Tuhan adalah untuk mengingat Tuhan. Nah, kata mengingat, saudara-saudara, seringkali kita berpikir kita mengingat dengan pikiran kita mengenang Tuhan. Makanya di beberapa gereja kalau mau perjamuan kudus disetelin dulu film Yesus yang disalib. Pakai mahkota duri, dicambuk dan sebagainya. Lalu pemimpinnya berkata, inilah tubuhku, mari kita mengingat Tuhan. Di sana nangis, di sana teriak, saudara-saudara, karena mengingat sengsara Tuhan. Nah, kata mengingat di sini sebetulnya adalah kita mengambil bagian atas Dia melalui makan dan minum Dia, saudara-saudara. Itu mengingat. Ya, kita menikmati Dia. Ya, saudara. Kalau misalnya ada suami atau istri, suami istri yang berpisah untuk sementara, mungkin suaminya kerja di luar negeri atau belajar di luar negeri, lalu berpisah untuk sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, atau setahun, 2 tahun, saudara-saudara. Terkadang saudara rindu sama suami atau istrimu, lalu saudara mengingat dia. Nah, ketika mengingat dia, saudara-saudara, sebetulnya saudara sedang menikmati dia yang tidak ada di depan saudara secara fisik, saudara menikmati dia. Itu adalah mengambil bagian. Jadi ketika kita mengingat Tuhan, maksudnya adalah kita mengambil bagian atas Dia melalui makan dan minum Dia. Makanya kita makan roti dan minum cawan Tuhan untuk mengingat. Jadi makan dan minum itu adalah mengingat. Oke, sampai di sini paham saudara-saudara? Bukannya sambil makan, sambil minum kita mengingat.
Tapi makanlah untuk menjadi peringatan. Makan itu menjadi peringatan. Jadi makan adalah mengingat. Halo, selamat siang semuanya. Bukannya kita makan sambil mengingat, tapi makan adalah mengingat. Minum adalah mengingat. Menikmati Kristus adalah mengingat. Jadi mengingat di sini adalah makan dan minum Dia. Itulah menjadi peringatan. Menjadi peringatan. Kita makan menjadi peringatan, kita minum menjadi peringatan akan Dia. Artinya kita mengambil bagian atas Dia melalui makan dan minum. Semua menangkap sampai di sini? Oke ya. Jadi bukan kita ingat-ingat sengsara Yesus. Itu dulu saya diajarinnya kayak gitu. Dan saya lakukan kayak gitu. Terus-terus. Oh, makanya perjamuan Tuhan jadi sedih banget. Jadi melo banget, bukan pesta. Bukan perjamuan, padahal namanya perjamuan. Kata perjamuan di situ dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya table, saudara, meja Tuhan. Ini menggambarkan sebuah perjamuan makan. Yang di atasnya ada makanan. Ya, kita makan Tuhan. Tubuh itu adalah Tuhan sendiri, tubuh Tuhan. Anggur itu adalah darah Tuhan. Kita makan dan minum Tuhan menjadi peringatan. Itulah peringatannya. Kita makan dan minum Tuhan, kita menikmati perjamuan Tuhan. Kita berpesta. Jadi nanti ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, saya harap saudara semakin paham maksudnya perjamuan kudus itu apa. Saya nggak tahu kenapa namanya jadi perjamuan kudus, karena Alkitab namanya perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan adalah perjamuan yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Jadi sebelum Tuhan Yesus pergi ke salib, Dia mendirikan perjamuan Tuhan. Dia yang mendirikan perjamuan Tuhan. Kenapa Dia harus mendirikan perjamuan Tuhan? Untuk menggantikan perjamuan Paskah. Jadi kalau saudara baca di kitab Injil, Tuhan Yesus melaksanakan perjamuan Paskah dulu dengan para muridnya. Baru Dia mendirikan perjamuan yang baru, yaitu perjamuan Tuhan namanya. Nah, perjamuan Tuhan ini untuk menggantikan perjamuan Paskah di Perjanjian Lama. Jadi ini bicara tentang perjamuan Paskah di Perjanjian Lama sudah digantikan karena sudah digenapi dan sekarang digantikan dengan perjamuan Tuhan dalam Perjanjian Baru. Makanya Tuhan mendirikan perjamuan yang baru untuk menggantikan perjamuan Paskah itu. Jadi setelah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah dengan murid-murid, Dia mengadakan perjamuan Tuhan ini. Yang kemudian kita sebut dengan istilah perjamuan kudus. Yang dengan makan roti dan minum anggur. Kita makan tubuh Tuhan, kita minum darah Tuhan, kita makan Tuhan, kita menikmati Tuhan. Inilah perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan, perjamuan di mejanya Tuhan. Itulah kata mengingat. Jadi kita tidak mengingat Tuhan dengan menggunakan pikiran kita untuk mengenang Dia, tapi menggunakan roh kita untuk menikmati Dia. Itu maksudnya mengingat, saudara. Jadi nanti ketika kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus, saudara-saudara, saya harap saudara lebih jelas lagi tentang pemahamannya. Kita menikmati Tuhan di dalam perjamuan Tuhan. Jangan terlalu melo lah saudara ya. Memang terkadang kita mengingat kasih-Nya Tuhan yang begitu limpah dalam hidup kita. Dan kita terharu. It's okay, itu juga bagian dari menikmati Tuhan. Jadi kalau menangisnya karena menikmati Tuhan, oke. Tapi kalau menangisnya karena ingat masalahmu, nah ini yang kurang oke, saudara-saudara. Ini nangis karena mengasihani diri, bukan karena mengingat Tuhan, bukan karena menikmati Tuhan. Ya saudara, bukan berarti saudara nggak apa, oh, ya kan saya punya masalah Pak, saya mikirin masalah, masa nggak boleh mikirin masalah? Ketika saudara menikmati Tuhan, lebih baik saudara nggak usah pikirin masalahmu. Nikmati Tuhan saja, nanti masalahmu akan hilang dengan sendirinya. Ya saudara, saudara harus belajar percaya
ketika saudara terus menikmati Tuhan dari waktu ke waktu, terus menikmati Tuhan dari waktu ke waktu, semua masalah yang selama ini engkau pergumulkan dan tidak selesai-selesai itu akan selesai dengan sendirinya. Kenapa bisa selesai dengan sendirinya? Tuhan yang mengerjakannya. Nikmati Tuhan saja dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Jadi ketika saudara ada di meja Tuhan, lupakan semua masalahmu. Lupakan masalah dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anakmu, dengan mertuamu. Lupakan masalah dengan yang lainnya. Melupakan masalah pekerjaanmu. Ayo kita nikmati Tuhan. Kita memakai roh kita, mengunyah, menikmati, mencerna Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita makan roti itu, kita menggunakan roh kita untuk menikmati Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Ini adalah lembu jantan yang disembelih itu. Ternak piaraan Bapa yang disembelih itu. Yaitu Kristus sendiri. Tubuhnya disembelih untuk kita. Darahnya dicurahkan untuk kita saudara-saudara. Kita menggunakan roh kita untuk memakan dan meminum dia. Kalau kita melaksanakan perjamuan kudus dengan cara seperti ini, saya percaya setiap kali kita melaksanakan perjamuan kudus, kita akan dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Amin saudara-saudara. Ya, karena inilah kebenarannya. Ayat 26 berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kata memberitakan di situ saudara-saudara, itu bisa berarti juga mempertontonkan, menunjukkan kepada dunia, mempertontonkan kepada dunia, inilah cara hidup orang Kristen. Saya kasih contoh ya, supaya real. Waktu nanti kita makan roti ini, kita angkat roti ini, kita makan, kita sedang menunjukkan kepada dunia, memberitakan kepada dunia, mempertontonkan kepada dunia, inilah cara hidupku sebagai orang Kristen. Makan Kristus, minum Kristus setiap hari. Itulah yang kita pertontonkan kepada dunia. Itulah yang kita beritakan kepada dunia, inilah cara hidup orang Kristen. Inilah cara hidup kita dengan makan Kristus dan minum Kristus setiap hari. Inilah cara hidup kita satu-satunya. Sekali lagi, inilah cara hidup kita. Cara hidup orang Kristen cuma satu, menikmati Tuhan. Makan Tuhan, minum Tuhan. Menghirup dia sebagai nafas hayat. Minum dia sebagai air hayat. Makan dia sebagai roti hayat. Makan dia sebagai roti hayat. Minum dia sebagai darah domba itu. Itulah cara hidup orang Kristen. Kita memberitakan kematian Tuhan. Kita mempertontonkan cara hidup orang Kristen kepada dunia ini. Inilah cara hidupku sebagai orang Kristen. Nanti pada waktu perjamuan roti dan anggur saudara-saudara terima, ketika kita makan bersama-sama, kita sedang menunjukkan kepada semua saudara-saudara kita yang lain, inilah cara hidupku setiap hari. Aku makan Tuhan, aku minum Tuhan. Amin. Saudara menangkap apa yang saya sampaikan? Kalau saudara melakukan ini akan penuh dengan makna dan kenikmatan saudara-saudara. Haleluya. Lalu dibilang juga kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi kita makan Tuhan, kita minum Tuhan sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang dan kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba di mana kita menikmati menu utama. Kita menikmati menu spesial. Kita menikmati Kristus yang sangat spesial pada perjamuan kawin anak domba. Saya berdoa, saya berharap kita semua bertemu dalam perjamuan kawin anak domba. Saya berharap, saya berdoa kita semua bukan hanya menjadi orang-orang yang terpanggil, tapi juga menjadi orang-orang yang terpilih untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kita menjadi mempelai Kristus yang tanpa cacat, tanpa celah. Hanya ketika kita memperhidupkan Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kerut dalam hidup kita, saudara-saudara. Ya, jadi dalam perjamuan Tuhan, kita mempertontonkan kepada dunia, inilah cara hidupku. Dan inilah jalan hidupku satu-satunya. Cuma makan dan minum Tuhan setiap hari. Inilah perjamuan Tuhan,
inilah meja Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara di rumah mau melakukan setiap hari, it's okay untuk menjadi peringatan bahwa cara hidup kita adalah dengan makan Tuhan dan minum Tuhan setiap hari. Amin, saudara-saudara. Mari kita mau masuk dalam perjamuan Tuhan. Mungkin ditampilkan dulu kalimat terakhir yang saya tulis di situ. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan pesta. Dimulai dengan pesta, dilanjutkan dengan pesta, dan berakhir dengan pesta. Kita akan makan Tuhan selamanya. Saya ajak kita baca sama-sama ya. Oke, 2, 3. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan pesta. Dimulai dengan pesta, dilanjutkan dengan pesta, dan berakhir dengan pesta. Semua kita akan makan Tuhan selamanya. Amin. Amin. Haleluya. Itulah cara hidup yang kita tahu satu-satunya. Mari bangkit berdiri. Semua sudah memegang roti dan anggurnya? Semua sudah dapatkan? Sudah. Ada yang belum? Kalau ada yang belum, angkat tangan supaya bisa diberikan roti dan anggurnya. Semua sudah? Kalau sudah, angkat roti di tangan kanan saudara. Oh, ada yang belum? Ya, silakan siapkan dulu roti dan anggurnya. Haleluya. Semua angkat roti di tangan kananmu. Kita sedang mempertontonkan kepada dunia bahwa inilah cara hidup kita dengan makan dan minum Tuhan setiap hari. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami menjadi makanan bagi kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau mati bagi kami dan Engkau menjadi roh pemberi hayat bagi kami bisa menikmati Engkau sebagai makanan kami. Inilah cara hidup kami satu-satunya. Kami makan Tuhan setiap hari. Dan sekarang kami mau menikmati Tuhan melalui roti ini. Kami mengingat Tuhan, menikmati Tuhan di dalam roh kami, bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus yang lainnya. Dan dengan ini juga Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah tubuh Kristus. Bahwa kami semua adalah anggota tubuh Kristus. Kami menyatu menjadi tubuh Kristus ya Tuhan. Dan kami tidak terpecah-pecah. Haleluya. Haleluya. Sejenak mari kita nikmati Tuhan di dalam roh kita. Haleluya. 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 Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Mari sidang jemaat kita yang memiliki cara hidup yang sama. Mari kita pertontonkan kepada dunia, kepada iblis. Inilah cara hidup kita, yaitu makan Tuhan setiap hari. Mari kita makan tubuh Tuhan ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sambil saudara kunyah sambil menikmati Kristus. Haleluya. 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 Kalau sudah selesai makan, mari kita angkat cawan ini. Saudara-saudara, seharusnya cawan ini adalah cawan murka Allah yang harus kita tanggung.
Tapi puji Tuhan, cawan murka Allah itu sudah diminum oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga sekarang cawan yang ada di tangan kita adalah cawan berkat Allah. Dan cawan berkat Allah ini adalah diri Allah sendiri yang menjadi bagian kita. Allah adalah bagianku selama-lamanya. Oh haleluya. Tidak ada yang lain. Allah yang menjadi bagianku selama-lamanya. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, Allah lah yang menjadi bagianku selama-lamanya. Mari kita pertontonkan kepada dunia. Inilah cara hidup kita. Satu-satunya. Kita minum Tuhan setiap hari. Mari kita nikmati Tuhan melalui meminum Dia. Melalui minum cawan berkat Allah yang adalah Allah sendiri. Kita minum Dia. Kita nikmati Dia di dalam roh kita. Mari sedang jemaat kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan berlianku. amin, amin. Tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
kasih Tuhan buat perjamuan. Terima kasih Tuhan buat panggilan-Mu untuk kami menikmati perjamuan-Mu. Terima kasih karena kekristenan adalah tentang pesta Tuhan, bukan tentang berontak untuk memenuhi tuntutan Allah. Terima kasih Tuhan karena cawan murka Allah telah berubah menjadi cawan berkat Allah. Terima kasih Tuhan karena Engkau satu-satunya bagian kami. Engkau yang kami nikmati setiap hari sepanjang hari. Engkaulah makanan kami, Engkaulah minuman kami, Engkaulah nafas kami Tuhan. Dan kami nikmati setiap hari sepanjang hari. Dari waktu ke waktu, semakin kami menikmati Engkau, semakin kami merindukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan semakin kami bertumbuh di dalam hayat ilahi. Terima kasih buat firman-Mu. Pakai kami semua untuk berbagi kenikmatan sekarang Tuhan. Urapi kami semua untuk berbagi kenikmatan sehingga hayat Allah semakin bertambah di dalam persekutuan kami ini. Dan terang Allah semakin kuat dalam persekutuan hayat ini. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk beberapa waktu saat lamanya. Ayo kita semua berbagi kenikmatan supaya jangan cuma saya yang bicara, tapi saudara juga ada kesempatan untuk membagikan apa yang saudara terima daripada Tuhan. Haleluya. Silakan. Terima kasih buat persekutuan pada pagi hari ini. Benar-benar mengenyangkan saya. Dan saat kita bersekutu bersama-sama, mendengarkan, bersama-sama kita mempersekutukan firman, saya seperti mendapat gambaran seperti ini. Kayak seperti puzzle gitu. Puzzle itu kan terdiri dari potongan-potongan. Dan saya bisa melihat gambaran besarnya ya. Satu puzzle yang sudah terbentuk gitu. Lalu puzzle-puzzle itu terbentuk itu kita bisa melihat gambar keseluruhannya, apa rencana Tuhan, visi Tuhan di dalam kehidupan kita ketika Dia menciptakan kita. Lalu seperti puzzle-puzzle itu seperti dia berjatuhan gitu ya. Jadi tinggal ininya doang ya. Tinggal kotaknya doang gitu, yang isinya ada garis-garis itu ya kalau saudara tahu puzzle gitu. Nah, saya mendapat gambaran gini, ketika kita sudah mendapatkan gambaran penuhnya dari puzzle itu, lalu ketika kita bersekutu, itu potongan puzzle itu kayak masuk ke kita. Dan di dalam kita itu ada kotak yang kosong itu. Jadi, lalu kalau pas kita makan gitu ya, menikmati persekutuan itu, puzzle itu masuk ke kita. Terus kita makan lagi di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam persekutuan seperti ini, kita membuka hati kita gitu ya, kita membuka diri kita gitu, puzzle itu masuk lagi ke sini. Amin. Jadi saya melihat nanti di dalam kita itu puzzle yang terbentuk, yang udah jadi itu terbentuk dalam kita, tersusun dari Kristus itu loh yang saya lihat itu. Itulah bangunan Allah. Iya. Jadi seolah-olah tuh gini. Saya tuh bukan memahami sesuatu, tetapi saya dalam diri saya itu terbentuk sesuatu gitu. Terbentuk sesuatu puzzle itu. Jadi saya bisa ketika saya mendengarkan firman itu berbeda gitu. Jadi seperti kayak saya tuh menangkap sesuatu dalam roh saya. Waktu kita tadi bersekutu mengenai tentang yang perjamuan ini 1, 2, 3 tadi. Itu saya jadi bisa mendapat terang gitu ya, diterangi. Inilah posisi kita sekarang di mana kita menerima keselamatan Tuhan, lalu kita menikmati setiap hari dan setiap minggu bersekutu di sini ataupun persekutuan di tengah minggu. Itu seperti persiapan untuk kita pergi ke perjamuan kawin anak domba nanti. Jadi Tuhan tuh seperti menaruhkan bahwa ini sangat penting persekutuan kita sekarang ini nih, yang sebelum ini, persiapan ini, yang sesudah santapan awal ini sangat penting sekali karena ini persiapan kita untuk masuk ke perjamuan kawin anak domba. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan, setiap hari kamu harus terus menikmati sampai kamu dikenakan pakaian lenan itu, Kristus itu
mengganti diri kamu gitu dengan Kristus gitu. Jadi ketika kamu sampai ke perjamuan kawin anak domba, kamu benar-benar diterima di situ. Nah, jadi saya mendapat gambaran seperti itu. Jadi benar-benar tuh saya jadi tahu posisi saya sekarang di mana, saya harus melakukan apa, yaitu makan tadi. Itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting sekali. Jadi benar-benar sangat penting lah istilahnya. Tuhan sudah mengaruniakan kebenaran ini menerangi kita semua melalui persekutuan pada pagi hari ini. Jadi posisi kita tuh sangat penting sekarang ini dalam persekutuan ini. Lalu ketika tadi Dad di terakhir itu mengatakan yang mengenai kita makan roti dan minum anggur itu untuk mempertontonkan pada dunia, itu roh saya melompat gitu. Itu kayak seperti Maria waktu memberi salam pada Elizabeth lah begitu ya. Dia melompat gitu, dia berkata, ya inilah yang benar gitu ya. Terus tiba-tiba saya menangkap juga bahwa memang itulah pola Tuhan ya. Dia tuh kayak memberikan kita firman, tapi dia juga memberikan kita tuh simboliknya untuk dilihat oleh dunia. Lalu saya diingatkan dengan ketika kita terima Yesus, itu kan kita harus dibaptis ya. Nah, diterima Yesus itu kan di dalam, orang nggak tahu. Tapi dibaptis itu adalah perlambang untuk mempertontonkan pada dunia bahwa kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan sekarang pun sama. Memang kita harus makan Tuhan setiap hari, tapi dipertontonkan gitu perlambang yang tadi. Jadi itu benar-benar segala sesuatu yang sekarang saya terima dari persekutuan kita itu seperti kayak memasukkan puzzle-puzzle itu ke dalam diri saya, membuat diri saya itu tersusun dari puzzle-puzzle yang memang Tuhan sudah berikan visinya gitu kepada kita di tempat ini gitu. Jadi benar-benar kayak setiap hari itu setiap minggu atau setiap hari itu benar-benar bergairah gitu, karena yang melompat itu bukan pikirannya tapi rohnya yang melompat gitu. Jadi seperti kayak menangkap sesuatu. Jadi perkataan dari Rasul Paulus tuh membuat mata hatiku terang itu benar-benar terjadi gitu di tengah-tengah kita gitu. Mata hati kita yang terang, bukannya pikiran kita yang terang, tapi mata hati kita terang. Jadi kita bisa melihat, benar-benar bisa melihat ya. Sekarang itu benar-benar bisa melihat loh. Semua pengharapan Tuhan itu apa, seperti apa, panggilannya apa, itu benar-benar bisa melihat karena mata hatinya terang, bukan pikirannya yang terang. Jadi puji syukur pada Tuhan buat hal itu. Amin. I was blind but now I see. Saudara harus makan Kristus setiap hari, karena Kristus yang kita makan setiap hari nanti pada akhir zaman akan berubah menjadi pakaian pesta kita. Jadi orang yang tidak menikmati Kristus setiap hari nanti akan tidak punya baju pesta untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba ya. Oke, silakan Eko, sudah pegangin mic dari tadi. Ya, terima kasih Pak Sony. Saya mau katakan saya bangga sekali menjadi orang Kristen yang normal ya. Amin. Ya, karena sepanjang pengajaran ini saya mengalami benar-benar gini loh. Kita tujuan dipanggil cuma melakukan perjamuan kawin. Artinya kita benar-benar makan. Kalau dulu nggak normal, saya nggak suka makan. Tapi sekarang mau saya katakan, saya menjadi orang yang Kristen yang normal, akhirnya saya suka makan. Artinya kita makan firman dan menikmati Tuhan setiap hari. Amen. Yang ini yang menarik buat saya. Kita nggak mau kehilangan pesta kawin anak domba di akhir zaman. Jadi saya ada sebagian yang saya lakukan adalah saya harus melakukan perjamuan kawin itu setiap hari. Artinya saya nggak mau kehilangan pakaian pesta yang nanti yang saya pakai untuk perjamuan kawin anak domba. Itu benar-benar saya merasa oh ya harus ada bagian yang saya lakukan, yaitu menghidupkan Kristus setiap hari mulai saat ini. Karena saya sudah mengakui saya menjadi orang Kristen yang normal. Kalau dulu mungkin saya nggak normal karena saya nggak suka makan. Karena sering disinggung Pak Sony, Eko tuh nggak suka makan. Artinya saya bukan orang Kristen yang normal. Tapi mulai saat ini saya katakan saya menjadi orang Kristen yang normal, artinya saya sudah suka makan. Amen. Artinya saya harus makan setiap hari bersama Amen. Tuhan, dan itu makan Tuhan sendiri, yaitu firman Tuhan. Amen. Mulai saat ini. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Coba lagi, Yulis silakan. Eko tolong kasih mic-nya. Tentang pakaian pesta dan pakaian lahiriah yang tadi sempat contohin, bahwa pakaian alamiah kita kan memang dari dasarnya rata-rata semua kita baik, dari keluarga baik-baik, diajar baik-baik. Contohnya saya dibukakan seperti dalam hal contoh yang ekstrimnya itu membunuh,
nggak akan mungkin kita di sini kan membunuh, Iya, nggak kita takut. berani, ya, nggak berani, takut gitu. Tapi secara nggak sadar, kalau kita nggak memperhidupkan Kristus, itu kan artinya mati. Kalau mati artinya ada yang membunuh. Jadi kita seperti saya itu seperti kalau tidak memperhidupkan Kristus, berarti artinya saya membunuh dalam roh, gitu. Saya harus memperhidupkan Kristus, caranya dengan makan, menikmati Kristus, makan dan menikmati Kristus. Itu aja. Amin. Ada lagi yang lain? Mau nanya atau sharing silakan. Elia silakan. Enggak apa, ngomong aja. Geo nggak usah dikecil-kecilin, biarin aja. Dah. Ya saya sih baru ini ya, dari yang tadi firman yang sudah dilepaskan itu, saya baru merasakan esensinya loh dari perjamuan kudus itu gitu. Sekian tahun, mungkin 10-an tahun ya, kita makan dan minum perjamuan kudus. Memang benar sih tadi yang Dad bilang, saat kita makan makan roti dan anggur, pasti setelah itu kita jadi ingat, oh iya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Pasti itu ujungnya memang jadinya ini kayak terharu gitu. Ya, ternyata kali ini kan esensinya beda. Gitu. Jadi ya saya sih memang waktu itu, waktu makan minum merasanya memang jadinya sedih gitu. Dan saya rasa bukan saya aja yang seperti itu ya, yang lainnya juga gitu ya, ngaku. Oh iya, berarti memang bukan saya aja. Jadi memang ternyata esensinya saya baru benar-benar nih dapat nih hari ini gitu. Nah, pada waktu tadi makan roti, minum, itu benar-benar ya kita memang harus makan Kristus setiap hari. Men. Gitu sih. Makanya saya juga jadi ini ya, selama ini kita makan perjamuan kudus, kita kemana gitu. Kita sampai jadi selama ini cuman makan minum ya cuman perlambang aja gitu. Ternyata ya sekarang ini saya mendapatkan ya esensinya itu sih. Jadi ya kita makan minum ya memang kita harus tiap hari itu makan Kristus. Amen. Ya, thank you deh. Amen. Ada lagi yang lain? Kalau ada cepat ya. Oke, tolong Wahyu mic-nya. Oke, kamera depan ya? Atau? Tes. Saudara-saudara, kita mungkin pernah menerima sebuah ungkapan ya, mulailah hari dengan senyuman. Pernah terima itu kan ya? Mulailah hari dengan senyuman, dan kita tahu itu salah. Karena ada yang pernah coba cuma tahan sampai jam 10. Gitu kan? Harusnya kita memulai hari dengan sarapan. Nah, tadi disampaikan perjamuan kawin di dalam kerajaan sorga itu baru makan paginya kan? Ya. Menu pagi itu baru sarapan. Saudara-saudara, saya merasa ini sangat nyambung sekali dengan ilustrasi tadi. Janganlah kita memulai hari hanya dengan senyuman, saudara-saudara. Nggak kuat. Kita nanti harus mencapai sampai yang makan malamnya itu, menu utamanya itu. Kalau kita nggak makan paginya, kita nggak akan nyampe ke situ. Yeah. Jadi mulailah hari dengan sarapan yang telah disediakan itu, yang sudah disembelih itu. Kristus yang sudah menjadi korban untuk kita nikmati. Jadi saya menerima terang hari ini, jadi makannya saya makin semangat kalau begitu. Karena apa yang saya lakukan ini semakin jelas tujuannya. Akan mencapai nanti makan menu utamanya yang akan sangat luar biasa. Amen. Gitu loh. Jadi saudara-saudara, janganlah kita memulai hari kita dengan senyuman lagi, tetapi kita mulai dengan sarapan. Puji Tuhan. Amin. Ada lagi yang lain? Sudah? Oke, kalau sudah mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pewahyuan firman-Mu Tuhan. Engkau membuka hati kami, Engkau membuka mata hati kami Tuhan, sehingga kami diterangi Tuhan. Terima kasih buat terang-Mu yang semakin kuat dalam hidup kami. Terima kasih buat terang-Mu yang semakin kuat Tuhan dalam gereja ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan Engkau akan membersihkan seluruh kekotoran Putri Sion di tempat ini Tuhan. Sehingga kemuliaan Allah bisa bernaung di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, pagi sampai malam hari Tuhan, kemuliaan Allah menjadi tempat bernaung di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri akan bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Kata-kata hamba-hambamu ini terbatas Tuhan, tetapi Engkau tidak terbatas Tuhan. Engkau bisa bekerja melampaui doa dan pikiran kami Tuhan. Melampaui semua yang kami doakan atau pikirkan Tuhan. Bahkan melampaui semua yang telah kami katakan Tuhan. Itu sebabnya kami membuka hati kami untuk dikerjakan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja dalam hati kami Tuhan. Membukakan semua selubung Tuhan. Sehingga kami bisa melihat Allah dalam hidup kami. Melihat pekerjaan Tuhan yang tersembunyi itu dalam hidup kami. Biarlah setiap hari kami boleh menikmati Kristus. Tuhan sadarkan kami adalah orang-orang yang terpanggil untuk menikmati perjamuan itu Tuhan. Sadarkan kami setiap kali kami bangun pagi. Kami sudah ada di dalam kerajaan Allah. Kami sudah ada di dalam perjamuan itu. Meja perjamuan sudah tersedia di hadapan kami. Kami tinggal santap bersama-sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih karena Engkau memanggil kami. Bukan untuk bergumul tapi untuk berpesta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua pekerjaan penebusan-Mu, buat semua pekerjaan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menerima roh hayat itu dalam hidup kami. Tuhan, biarlah semua firman-Mu termeterai dalam hidup kami, dan semua jemaat-Mu tidak terkecuali, baik yang tidak bisa hadir pada hari ini juga Tuhan. Engkau menjamah mereka juga, dan kami semua bisa menikmati Tuhan setiap hari Tuhan. Jadikan kami Tuhan, sebagai orang-orang yang bukan hanya menikmati perjamuan Tuhan sebulan sekali, tapi kami menikmati perjamuan Tuhan setiap hari. Inilah kesaksian hidup kami. Kami adalah orang-orang yang menikmati Kristus setiap hari dan sepanjang hari. Kami adalah orang-orang yang makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan setiap hari dan sepanjang hari. Kami hidup berdasarkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami hidup berdasarkan hayat ilahi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Biar semuanya termeterai dalam hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama yang luar biasa itu. Di dalam nama di atas segala nama itu. Di dalam nama yang kami puja dan kami puji, yang kami sembah. Nama yang ajaib itu. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita yang telah menerima firman-Nya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat siang. God bless you.